Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 dari kelas G ingin mempresentasikan tentang proyek preservasi rekonstruksi jalan Tuban Babat Lamongan Gresik. Di sini kami dianggotai oleh Nurul Isnaini, yang kedua saya sendiri Nurul Bedillah, yang ketiga Siti Miladiah, yang keempat Dian Kusuma Putri, yang kelima Umi Khairunisa. Lanjut. Nah, di sini ada sedikit gambaran tentang deskripsi proyek, di mana proyek adalah proyek preservasi rekonstruksi jalan Tuban Babat Lamongan Gresik. Lanjut. Dan di sini kami juga memiliki deskripsi tentang gambaran umum proyek yang menyangkut juga di sini ada juga data untuk konsultan supervisi dan juga kontraktor. Lanjut. Dan di sini juga kami sedikit menjelaskan tentang lokasi proyek, di mana proyek ini 200 meter ada di intersection Sukadadi, intersection di Babat 300 meter, dan sepanjang 8,3 km berada di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Lanjut. Ya, untuk analisa struktur perkerasan, di sini ada flowchart-nya, yaitu mulai kemudian perkerasan kaku menggunakan PDT 14/2003 tentang perencanaan perkerasan jalan beton semen. Kemudian untuk data-data yang diperlukan yaitu data teknis jalan, nilai CBR, LHR, faktor pertumbuhan lalu lintas, kemudian koefisien distribusi, konfigurasi dan distribusi, beban sumbu, kemudian mencari JSKN rencana, kemudian mencari repetisi sumbu. Selanjutnya, mencari repetisi izin fatik dan erosi, lalu grafik, kemudian yang terakhir, kumulatif persentase kerusakan fatik dan erosi kurang dari 100%. Next. Ya, di sini ada data CBR tanah dasar yang kami dapatkan dari proyek, yaitu ada 8 titik. Kemudian dari CBR tanah dasar ini, kita menemukan CBR tanah dasar yang mewakili, yaitu 2,3%. Next. Ya, ini untuk perencanaan tebal perkerasan kakunya, menentukan LHR awal umur rencana dan akhir umur rencana. Untuk awal umur rencananya ini LHR 2020 dan akhir umur rencananya 2040. Next. Ini analisa beban lalu lintasnya. Ini ada data lalu lintasnya, data LHR. Next. Nah, ini tabel A, perhitungan jumlah sumbu berdasarkan jenis dan bebannya. Nah, di sini ada konfigurasi beban sumbu, BRD, RB, RGD, RGB tadi didapat dari tabel sebelumnya. Kemudian untuk jumlah kendaraan ini LHR 2020. Dan untuk jumlah sumbu, jumlah sumbu per kendaraan, ada jumlah sumbu. Kemudian mencari faktor pertumbuhan R. Di sini didapatkan R 43,78. Kemudian untuk koefisien distribusi C, ini didapat dari tabel 4 lajur, kemudian 2 arah, 0,45. Kemudian JSKNH, ini didapat dari jumlah kendaraan, tadi 29.405. Kemudian mencari JSKN, dengan cara JSKNH dikali 365 dikali R dikali C. Next. Nah, ini untuk perhitungan repetisi sumbu yang terjadi. Untuk perhitungan repetisi yang terjadi, ini rumusnya ada proporsi beban, kemudian dikali proporsi sumbu, kemudian dikali dengan lalu lintas rencana, yang mana ini adalah JSKN. Kemudian dari repetisi yang terjadi dikumulatifkan, kemudian dicek nilai kumulatif dan JSKN. Memenuhi. Kemudian lanjut untuk perhitungan tebal plat beton. Atau slab beton, jenis perkerasannya BBTT dengan ruji atau dowel, umur rencananya 20 tahun. Kemudian untuk faktor keamanan beban, itu 1,1 karena jalan arteri. Kemudian untuk kuat tarik lentur beton 4,4 MPa, CBR tanah dasar 2,3, CBR efektifnya ini pada perencanaan peningkatan jalan ini untuk perhitungan tebal plat beton pada badan jalan digunakan CBR 50%. Karena di bawah pondasi bawah yang digunakan pada proyek ini adalah lapisan perkerasan lentur perencanaan sebelum
Kemudian untuk tebal taksirannya sendiri adalah 300 mm. Next. Nah, ini ada grafiknya. Di sini ada grafik perencanaan tebal slab beton. Di sini didapatkan hasil bahwa perencanaan tebal plat beton 300 mm memenuhi karena lebih dari 200 mm. Next. Kemudian untuk analisa fatik dan erosi, nah di sini untuk mencari faktor tegangan dan erosi ini didapat dari tabel 9. Next. Ini untuk nilai TE, tegangan ekivalen dan faktor erosi, didapat dari tabel 9 ini untuk tebal slab 300 untuk CBR 50 sebelumnya. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam data, TE sama dengan 0,45 FRT. FRT sendiri ini TE dibagi dengan watt tarik lentur beton. Nah, untuk analisa fatiknya ditunjukkan pada grafik. Next. Nah, ini untuk gambar analisis fatik dan erosi untuk STRT ini tidak terbatas. Kemudian STRG tidak terbatas. Kemudian STDRG tidak terbatas juga. Ya, yang sebelumnya. Ya, jadi di sini dapat disimpulkan ya persen rusaknya ini 0%, untuk analisa fatiknya juga 0% untuk analisa erosinya. Jadi karena persentase rusak fatik dan erosi sama dengan 0%, kurang dari 100%, maka perencanaan tebal plat beton 300 mm atau 30 cm dapat memenuhi dan dapat digunakan. Next. Ya, ini untuk gambar potongan kondisi existing dan perbaikan struktur. Next. Ya, saya akan menjelaskan analisa struktur dinding penahan. Diketahui dari gambar itu H1 sama dengan 1 meter, H2 0,25 meter, B1 sama dengan 0,4 meter, B 0,95 meter, dan B2 ini selisih dari B dan B1. Lalu ini 10 km per meter persegi, gamma tanah, gamma ini adalah berat jenis. Gamma tanah sama dengan 20 km per meter kubik, gamma air sama dengan 10 kN per meter kubik, theta tanah sama dengan 30 derajat, dan C sama dengan 0. Jadi perhitungannya adalah pertama mencari berat dinding, di mana berat jenis pasangan batu kali yaitu 22 kN per meter per meter kubik, dan W1 dihitung dengan rumus B1 kali H1 kali gamma B, dan W2 dihitung dengan rumus setengah kali W1. Lalu jarak beban terhadap titik putar asumsi yaitu X1 sama dengan setengah kali B1 plus B2, dan diperoleh 0,75 meter, dan X2 sama dengan setengah kali B2 sama dengan 0,275 meter. Lalu menghitung momen terhadap ujung dinding penahan, yaitu NB1 sama dengan W1 dikali X1, atau berat dinding berat dinding dikali jarak beban terhadap titik pusat asumsi. Lalu MB2 juga B2 dikali X2. Lalu diperoleh sigma W sama dengan 13,2 kN dan sigma MB sama dengan 7,81 kNm. Lalu menghitung koefisien tekanan tanah aktif atau KA. KA ini diperoleh dari rumus 1 dikurangi sin theta per 1 plus sin theta. Yang diperoleh KA sama dengan 0,33 dan koefisien tekanan tanah pasif atau KP yaitu 1 per KA. Yang diperoleh KP sama dengan 3. Next. Lalu menghitung tekanan tanah aktif PA. PA1 diperoleh dari rumus KA dikali Q dikali H1, dan PA2 dihitung dari rumus setengah KA dikali gamma aksen dikali H1,2. Gamma aksen ini diperoleh dari gamma tanah dikurangi gamma air.
Lalu PA3 sama dengan setengah kali dana air dikali H1/2, dan PP sama dengan 1/2 dikali gamma dikali KP dikali H2/2. Lalu menghitung jarak beban terhadap titik putar asumsi, yaitu Y1 sama dengan setengah kali H1, lalu Y2 sama dengan Y3 sama dengan 1/3 dikali H1, dan YP sama dengan 1/3 dikali H2. Lalu menghitung momen terhadap ujung dinding penahan, yaitu MP1 sama dengan PA1 dikali Y1, MP2 sama dengan PA2 dikali Y2, MP3 sama dengan PA3 kali Y3, dan MPP sama dengan PP dikali YP. Dan diperoleh sigma PA sama dengan 11,88 kN, dan sigma MP sama dengan 4,12 kN. Dan untuk mengecek kestabilan dinding penahan tanah terhadap geser, yaitu dengan menggunakan rumus sigma MB per sigma MP yang harus lebih besar dari atau sama dengan daripada 1,5, dan diperoleh dari hasil perhitungan yaitu 1,89. Jadi dapat disimpulkan bahwa penapang dinding penahan tanah aman dan dapat digunakan. Nah, ini berikut pengaplikasian dinding penahan tanah di lapangan. Ini adalah gambar cross section dari jalan. Ini dapat dilihat di sebelah kanan itu adalah gambar dinding penahan tanah. Analisa perencanaan drainase. Data kondisi jalannya didapatkan badan jalan, bau jalan, ambang pengaman. Dan ini data curah hujan stasiun Babat. Yang pertama itu menghitung intensitas curah hujan, yang dimana diketahui hujan maksimal rata-ratanya 119,60, standar deviasinya 27, dan diketahui XT-nya 143,8. Bila curah hujan efektif dianggap mempunyai penyebaran seragam 4 jam, maka I-nya sama dengan 32,35. Untuk mencari T-nya, maka ditarik garis lengkung di tabel ini ke arah kanan sampai membentur garis lengkung intensitas hujan bencana. Waktu konsentrasinya TC itu dicari T betonnya dengan didapat 1,48 menit, T bahunya 1,49 menit, T tanahnya 1,56 menit. Dan T1 4,54 menit, T2 27,27 menit, TC-nya diperoleh 31,81 menit. TC diperoleh, maka dicari I maksimal dengan cara memplotkan harga TC 31,8 ditarik garis ke atas sampai memotong intensitas hujan kurva rencana dan intensitas hujan maksimum, maka didapat 119 mm per jam. Keadaan kondisi permukaan seperti gambar yang terdiri dari saluran drainase dengan panjang 3075 meter, L1 7,5 meter, L2 2 meter, L3 2 meter. Menentukan koefisien C, L1 koefisiennya 0,70, L2 0,7, L3 0,6. Menentukan luas daerah pengairan diambil per meter panjang. Dapat A1 sama dengan 23.062,5, A2 6.150, A3 6.150, lalu C didapatkan hasil 0,68. Selanjutnya menghitung besarnya debit.
A diperoleh hasil 0,0353 km persegi, C 0,68, I 119, Q sama dengan 0,80 meter kubik per detik. Lalu saluran direncanakan dengan kecepatan alirannya air yang diizinkan. Jenis bahan yang digedangkan yaitu beton dengan kecepatan air yang diizinkan 1,5 meter per detik. Next. Menghitung dimensi selokan samping. Yang diketahui di proyek ini menggunakan unit dengan ukuran 100 x 100 dan 80 x 80. Mengontrol dimensi saluran berbentuk unit dengan ukuran 80 x 80. A sama dengan 1,28, Q saluran 1,92 meter kubik per detik, yang mana Q salurannya lebih besar dari Q total, yaitu 1,92 meter kubik per detik, lebih besar dari 0,8 M kubik per detik, didapatkan hasil oke. Yang kedua, unit dengan ukuran 100 x 100, A sama dengan 2, Q salurannya 3, yang mana Q saluran lebih besar dari Q total. Didapatkan hasilnya oke. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah perkataan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.